Hai sahabat lingkungan, ketemu lagi di channel Environment Institute melalui podcast lingkungan bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada konten kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi di Indonesia ini, tidak hanya di Indonesia juga di dunia ini kita punya persoalan lingkungan, dan salah satu hal adalah persoalan pengetahuan atau sering disebut sebagai literasi gitu ya. Jadi orang tahu apa enggak sih gitu ya. Terus kalau ingin tahu ya baca buku ya, baca buku atau ya punya baca dari sosial media, dari konten-konten gitu. Nah, kali ini saya ada tamu ya, Novita. Waduh, keren banget nih. Novita punya kegiatan namanya Rumah Baca itu. Apa kegiatan lengkapnya? Nanti kita tanya gitu. Dan Novita ini adalah alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jadi gelarnya Magister gitu ya, S2, dan punya aktivitas yang luar biasa tentang rumah baca itu. Apa kabar Novita? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas undangannya hari ini. Iya, sama-sama ya Novita. Jadi Novita ini termasuk mahasiswa yang lulus pas di masuk COVID gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Tapi alhamdulillah lancar. Nah, punya kegiatan yang luar biasa. Nah, kita ingin dengar cerita itu. Novita, ini kan sudah banyak kita kadang mendengar apa rumah baca. Rumah baca ini juga mungkin sahabat lingkungan, netizen juga sudah pernah mendengar. Tapi mungkin bisakah dijelaskan apa sih rumah baca itu yang dimaksudkan itu ya? Iya. Jadi kalau kita dengar dua kata tadi ya, rumah baca, mungkin orang berpikir itu rumah hanya untuk membaca gitu ya Pak ya. Betul. Yang isinya tuh buku-buku atau mungkin ya memang untuk pusat pengetahuan ya. Tapi benar memang landasannya itu adalah buku-buku tadi sebagai sumber pengetahuan. Namun biasanya tuh dilengkapi oleh aktivitas masyarakatnya di situ Pak. Jadi boleh dibilang buku tuh hanya sebagai medianya gitu ya. Dan kalau sekarang kan literasi tuh bukan hanya dari buku gitu ya. Betul kita sekali. menjembatani literasi itu bermacam-macam bentuknya. Jadi biasanya rumah baca itu bahkan bisa jadi pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya anak-anak, tapi juga para orang dewasa di situ. Jadi kita sarannya itu lewat buku, tapi kegiatan-kegiatan itu nanti bisa bermacam-macam, tergantung memang kebutuhannya apa di sana. Waduh, keren. Jadi judulnya Rumah Baca ya. Jadi ada rumah, ada bukunya. Tetapi itu bukan intinya. Intinya adalah itu sebagai sarana untuk aktivitas masyarakat sekitar, tentang kesadaran pentingnya berpengetahuan menghadapi berbagai hal gitu ya. Iya, perubahan. Termasuk tadi isu-isu lingkungan. Termasuk isu lingkungan itu ya. Macam-macam ya. Tapi kenapa kok punya kegiatan rumah baca itu? Bagaimana cerita awalnya gitu? Dan saya mendengar ini Novita mengembangkan satu rumah baca itu. Sejauh mana perkembangannya? Atau mungkin awalnya gimana sih ceritanya gitu? Sampai rumah baca urusannya gitu. Iya. Jadi memang tahun saya waktu masih SMA itu kan memang senang baca gitu ya Pak ya. Nah pada saat itu teman-teman bilang kalau kita di sini wilayah Jabodetabek bahkan Pulau Jawa mungkin masih mudah gitu ya Pak, akses mendapatkan buku gitu ya dan lain-lain. Itu tahun 2007 tuh Pak. Nah saat itu saya bekerja sama dengan beberapa kantor penerbit, akhirnya yuk kita bikin sebuah kegiatan di mana kita bisa saling mengirim buku untuk adik-adik di luar Pulau Jawa gitu, terutama untuk yang wilayah 3T gitu ya, terpencil luar gitu ya Pak ya. Nah di situ kita berpikir kalau kita bisa mendistribusikan buku sesuai dengan demografi dan sosial masyarakatnya, maka isu-isu sosial, lingkungan tadi tidak hanya kita bisa ke pendidikan, tapi semua aspek itu bisa diatasi gitu semoga. Ya karena kita berpikir kalau misalnya sebagai contoh gitu ya Pak ya, anak-anak ini dari petani gitu ya, nelayan gitu ya. Dari hasil-hasilnya itu mereka dengan sumber ilmu pengetahuan baru bisa buat suatu produk lagi gitu, pengembangan gitu ya, seperti itu. Kemudian urusan-urusan limbah-limbahnya seperti apa, karena teknologi-teknologinya gitu. Kita berharap adik-adik di luar Pulau Jawa itu bisa lebih berkembang dengan pengetahuan yang baru. Nah makanya akhirnya kita bikin waktu itu ada kegiatan 1 juta buku untuk anak-anak Indonesia 1 juta buku, gitu. Nah kita, 1 juta buku. Kita sebarkan buku-buku ke pulau-pulau. Waduh, oke, keren
keren banget ya. Jadi awal ceritanya mungkin kita semua di Jakarta, Jabodetabek, di Jawa, wah ini tidak sulit mengakses buku gitu ya. Tapi ternyata di luar Jawa masih banyak teman-teman saudara kita yang akses untuk membaca, untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh buku masih punya banyak tantangan. Dan tadi ada program 1 juta buku gitu ya. Nah sekarang terus yang sedang berjalan apa ini ceritanya nih? Nah jadi gini, lawan kami di Desa Parsaroran tuh Pak, Kecamatan Sitio-Tio di Kabupaten Samosir bilang baru selesai renovasi rumah adat Batak gitu. Waduh, itu kecamatan atau kabupaten Parsaroran atau desa itu? Desanya itu Desa Parsaroran. Nama desa itu Parsaroran ya. Kecamatannya Sitio-Tio, Kabupaten Samosir. Jadi rumah baca itu lokasinya di Desa Parsaroran. Desa Parsaroran. Nah, jadi kawan kami ini baru saja selesai membangun rumah adat Batak dari peninggalan orang tuanya gitu dari ya. Orang tuanya. Betul. Di situ biasanya memang digunakan sebagai pusat kumpul lah masyarakat adat itu ya Pak ya. Suka kan mungkin makan-makan gitu ya. Anak-anaknya suka pulang sekolah. Dan di situ kebetulan rumah adat itu dekat dengan sekolah gitu Pak. Dekat SD dan SMP. Dan juga di situ ada pusat keagamaan gereja seperti itu ya. Nah, kemudian kawan kami ini Bang Jaharan Sitinjak namanya, beliau bilang bisa nggak ya teman-teman dari 1N3B dan buku berkaki itu membantu saya untuk mewujudkan pusat literasi lah di Desa Parsaroran ini gitu. Rumah baca itu ya di Desa Parsaroran itu. Betul. Pas kami lihat, wah bangunannya sudah jadi gitu ya. Dan bangunannya saya lihat cantik banget itu ya. Iya bagus banget, masih asli gitu, masih asli. Jadi rumah panggung, betul. Dari rumah kayu gitu. Akhirnya kami bilang, mungkin ya ini bisa sebagai jalan kita untuk memulai kembali nih untuk kegiatan pembangunan rumah baca kali ini. Jadi memulai kembali ya. Karena sebenarnya dulu itu sudah banyak beraktivitas, ada pandemi itu ya, terakhir 2019 akhir ya gitu. Kita berarti udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita off. Nah baru mulai lagi. Betul. Nah kalau itu kan bisa juga mendukung ya, dengan pengetahuan itu bisa mendukung bagaimana indahnya Danau Toba berkembang menjadi satu destinasi wisata dengan anak-anak yang masih mulai jadi SD dan seterusnya itu ditingkatkan ya kemampuan pengetahuannya dengan rumah baca itu. Nah selama ini bagaimana respon ya, kan pengalaman ternyata ini bukan hal yang baru yang di Parsaroan. Sebelumnya sudah ada pasti banyak pengalaman, tantangan dan penerimaan dari masyarakat itu bagaimana ceritanya? Betul. Memang kita selalu berpikir kalau kita memulai itu biasanya memang akan lebih mudah dibanding mempertahankan keberlanjutannya tuh Pak. Nah betul itu. Mulai jalan-jalan semangat di depan mempertahankan itu hal yang berbeda. Memang jadinya akhirnya untuk keberlanjutannya itu biasanya tuh kami berusaha untuk membangun engagement dulu di awal Pak. Jadinya dengan masyarakat setempat. Jadi engagement itu maksudnya ya berhubungan dengan masyarakat dengan baik, komunikasi gitu ya. Iya, jadi kita biasanya pas awal itu kita ada survei dulu. Kita kita bertanya sama pengajar-pengajar terdekat atau mungkin bisa pemangku adat atau biasanya mungkin di situ kelompok pemerintah mungkin RT RW gitu ya Pak, dan juga kelompok pemuda bisa Karang Taruna gitu ya, ibu-ibu PKK biasanya untuk mendapatkan perhatian, dan kita tanya juga kira-kira kebutuhannya itu seperti apa sih di sana. Itu yang penting gitu. Jadi banyak ya, pernah juga di konten ini ada tamu gitu ya cerita tentang kemitraan. Salah satu kata kunci kemitraan, karena ini bermitra dengan masyarakat, adalah mengenal masyarakatnya. Jadi bukan datang-datang ngasih tahu ini itu, memperkirakan kebutuhannya ini itu, ternyata justru dengan berkomunikasi tahu kebutuhan dari mereka. Betul Pak. Gitu, jadi kita kan sebagai orang luar mungkin kurang mengerti ya, walaupun kita keinginannya seperti ini tapi belum tentu apa yang mereka butuhkan seperti yang kita mau gitu ya. Nah, makanya kita di situ menggandeng, bertanya. Ya sampai ke sana, jadi nyambung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di situ gitu ya. Jadi bukan buku yang berbeda dengan kondisi situ langsung kan, nyambung gitu. Betul kan, nggak mungkin misalnya kita di Danau Toba terus kita kasih mungkin buku bacaan apa ya, mungkin kiat-kiat bisa cepat main bis kota gitu kan. Iya gitu. Iya betul, atau mudah mendapatkan
mobil transportasi di kota besar kan kayak jadi gitu ya. Nggak nyambung gitu ya Pak. Jadi makanya yang seperti itu yang harus tidak asal kita memberikan buku atau jadi apa ya istilahnya membuang buku gitu. Bukan seperti buku, itu, tapi kita penuhi kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat. Oke, nah ini selama berpengalaman ini kira-kira anak muda bagaimana nih perannya gitu ya kan? Ini justru apalagi kalau urusan lingkungan. Ini kan masa depan anak-anak muda yang sekarang masih muda, nanti masa depan lingkungan ke depan itu bagaimana? Nah, rumah baca ini bagaimana perjalanannya, keterlibatan anak muda, respon mereka baik di lokasi rumah baca atau yang mendukung kegiatan ini ada cerita-cerita sendiri nggak itu? Ada Pak. Jadi pernah ya sebelum ini kita tahun 2016 lalu ya, mungkin sekitar berarti 6 tahun lalu gitu ya, kita tuh pernah jadi waktu itu kita bermitra dengan salah satu perusahaan tambang di Kota Lahat. Di situ kita akhirnya membantu pembuatan rumah baca di sana, kerjasama dengan perusahaan tersebut, dengan masyarakat gitu, dan pemudanya itu bersemangat Pak. Akhirnya kita berikan buku-buku yang itu tuh diambil oleh pemuda-pemuda itu, namanya pun ngambil dari Sungai Lematang Pak. Dikasihnya itu Rumah Baca Ayek Lematang namanya. Jadi Rumah Baca Ayek Lematang ini diharapkan rumah baca yang mengalirkan ilmu yang selalu deras seperti Sungai Lematang. Nah, betul. Filosofis banget itu ya. Jadi mendalam banget melihat rumah baca. Dan itu dari masyarakatnya sendiri Pak. Masyarakat dan akhirnya sendiri yang menanggapi itu. Yang tadinya kota itu momoknya jelek, akhirnya mereka membangun rumah baca itu kerjasama menggandeng sana sini. Akhirnya diperhatikan juga dengan pemerintahnya dan akhirnya justru Lahat ini keluar sebagai kota yang punya perpustakaan terbaik di Sumatera Selatan waktu. Waduh, keren banget. Jadi sekali lagi rumah baca bukan rumah isinya buku terus selesai, tidak. Ini perubahannya bisa besar. Tadi satu kota yang punya masalah-masalah sosial, dengan adanya rumah baca ada satu perubahan-perubahan gitu yang penting ada kontribusi dari masyarakatnya juga, pemuda-pemuda itu yang lebih penting ya. Jadi gitu, Pak. Masyarakat sendiri juga aktif gitu ya, mengusulkan ke pemerintah seperti itu. Jadinya hal-hal yang mungkin tadinya dianggap negatif berubah, justru mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan hal-hal positif. Ada tips-tips khusus nggak nih buat netizen sahabat lingkungan mengembangkan rumah baca, atau juga mau kalau kolaborasi ya dengan kita ya, betul, gitu asik betul. ya. Dari tadi kan kita kan ngelihat hal-hal yang bagusnya nih ya Pak ya. Nah, yang paling memberatkan sebenarnya dari pembangunan rumah. Jangan lupa tantangannya. Pembangunan rumah baca itu adalah sebenarnya model untuk memindahkan buku-bukunya nih Pak. Karena kita kan berpusat di sini kan Jabodetabek ya Pak, Pulau Jawa. Ketika kita mau memindahkan ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan, justru di situ ada biaya yang sangat tinggi. Sebenarnya sangat diharapkan gerakan-gerakan ini bisa juga diduplikasi oleh teman-teman yang ada di pulau-pulau itu sendiri. Literasi-literasi itu justru rumah baca tadi bisa diinisiasi oleh teman-teman di pulau-pulau, wilayah-wilayah setempat justru. Kayak gitu sih. Jadi mungkin nanti tips and tricksnya bisa kita bagikan gitu ya Pak, bagaimana cara pengelolaan, untuk bagaimana cara memulai gitu menggandeng seperti itu, atau meminta bantuan lainnya gitu ya, kita bisa bantu sih. Masa buku dari Jakarta semua kan berat gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau bukunya ada di tempat-tempat terdekat ya dari situ. Betul gitu. Jadi kita lebih murah pada biaya distribusinya gitu. Nah, kalau sekarang kan banyak ya buku ini sudah mulai berkurang tuh, anak-anak muda lebih sering membaca dari layar daripada dari buku. Ini ada tantangan tersendiri nggak untuk Pak. Tips mengembangkan rumah baca ini? Memang kalau untuk wilayah dengan fasilitas akses internet yang memadai ya Pak, memadai ya Pak, itu betul, masih jaringan. bisa. Jadi meskipun sudah teknologi beralih, buku-buku yang dibaca langsung masih banyak dibutuhkan, dan ternyata demikianlah kenyataannya gitu ya. Oke, ada lain lagi Kak Novita mengenai bagaimana tips untuk mengembangkan itu, bagaimana urusan dana itu lah, kan beli buku punya duit lah, itu gimana itu? Sejauh ini kita masih kalau dibilang dana tuh ya masih dari masyarakat, masih tantangan lah ya. Kayak gitu sih Pak memang. Oke, jadi tetap harus ada, tetapi intinya adalah dari masyarakat untuk masyarakat, dan ya syukur kalau misalkan ada para pihak itu ya yang mendonasikan itu, karena itulah sebenarnya bahwa persoalan-persoalan literasi masih menjadi persoalan bangsa kita. Jadi para industri perusahaan itu juga
juga saya kira ini perlu menjadi perhatian juga ya. Betul, Termasuk Pak, juga betul. pemerintah tentu saja. Betul. Dan akademisi untuk jangan lupa itu ya bahwa persoalan ternyata masih sangat mendasar. Betul, gitu. Pak. Oke. Perihal literasi dasar gitu ya, betul. Persoalan literasi itu menjadi persoalan dasar bangsa kita masih. Oke, terima kasih banyak Kak Novita atas waktunya ngobrol-ngobrol sama Iya, netizen, sahabat lingkungan tentang rumah baca. Itulah yang dimaksud dengan rumah baca. Bukan rumah yang ada bukunya, tetapi itu adalah fasilitas untuk mengembangkan bangsa. Itu ternyata besar sekali urusannya itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Novita. Terima kasih juga Pak Mawan ya. atas waktu dan undangannya. Oke, sahabat lingkungan netizen, demikianlah terkait dengan rumah baca. Sampai ketemu lagi di podcast lingkungan, di konten lainnya dari podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.